Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih lanjutan tentang pembahasan badal. Pada pembahasan terdahulu telah dibahas tentang definisi dari badal serta fungsi-fungsinya. Pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan kali ini adalah tentang macam-macam dari badal. Selanjutnya adalah tentang macam-macam dari badal. Di sini terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah badal mutabik atau juga disebut dengan badal kul min kul. Badal mutabik atau badal kul min kul itu adalah badal yang memiliki tingkat kesamaan dan kesetaraan dengan mubdal minhu. Contohnya seperti lafaz at-tabibu khalidun yu'amilu al-marda mu'amalatan hasanatan. At-tabibu adapun dokter, khalidun khalid, yu'amilu ialah merawat. Siapa itu tabib? Al-marda kepada orang yang sakit, mu'amalatan hasanatan dengan perlakuan yang baik. Kita perhatikan lafaz at-tabib dan khalid. Khalid di sini berkedudukan sebagai badal daripada lafaz at-tabib. Jadi at-tabib ini kedudukannya sebagai mubdal minhu. Antara Khalid dengan tabib ini memiliki tingkat kesetaraan yang sama. Maksudnya, siapakah at-tabib itu? Tabib itu adalah Khalid. Siapa Khalid itu? Khalid itu adalah tabib. Maka di sini ada kesamaan. Inilah yang dimaksud dengan badal kul min kul. Jadi antara badal dan mubdal minhunya itu adalah sama dan setara. Khalid itu adalah seorang dokter, yang dimaksud dengan dokter ini adalah Khalid. Itulah badal mutabik. Contoh yang lain seperti lafaz ihtarama Khalidun ustadzahu Ahmada. Ihtarama menghormatin Khalidun. Siapa Khalid? Ustadzahu kepada gurunya Ahmada Ahmad. Kita perhatikan lafaz Ahmad dan ustadzahu. Lafaz Ahmad ini adalah merupakan badal daripada lafaz ustadzahu. Jadi ustadzahu di sini kedudukannya sebagai mubdal minhu, bahwa yang dimaksud dengan ustadznya di sini adalah Ahmad. Lafaz Ahmad ini dikatakan sebagai badal mutabik atau badal kul min kul, karena memang dalam susunan ini antara badal dan mubdal minhu itu memiliki kesamaan dan kesetaraan, bahwa yang dimaksud dengan ustadznya itu adalah Ahmad, bukan orang lain. Jadi pada dasarnya ketika kita mengatakan ihtaroma Khalidun ustadzahu, itu maksudnya adalah ihtaroma Khalidun Ahmad. Jadi Ahmad ini adalah gurunya Khalid, gurunya Khalid itu adalah Ahmad. Jadi ini antara badal dan mubdal minhunya sama. Inilah yang dimaksud dengan badal mutabik. Contoh yang lain seperti lafaz ana sa'azuru ila Jakarta ma'as sadiqi Khalidin. Ana adapun saya sa'azuru ialah akan berkunjung siapa saya ila Jakarta ke Jakarta ma'as sadiqi beserta teman. Siapa teman itu? Khalidin Khalid. Kita perhatikan lafaz Khalid dan as-sadiq. Lafaz Khalid ini adalah badal atau kalimat yang mengganti, sementara lafaz sadiq di sini adalah mubdal minhunya, adalah kalimat yang diganti. Antara Khalid dengan Sadiq ini memiliki kesamaan dan kesetaraan. Maksudnya adalah yang dimaksud dengan teman di sini adalah Khalid. Siapa Khalid? Khalid itu adalah temanku. Ini macam badal yang pertama. Kemudian badal yang kedua adalah badal
ba'du minkul. Badal ba'du minkul itu adalah badal yang merupakan bagian pokok dari struktur yang dimiliki oleh mubdal minhu, baik hanya separuh kecil bagian, besar, atau bahkan sama rata. Contohnya seperti lafadz tasodaktu al-mala nisfahu. Tasodaktu bersedekah siapa saya, al-mala kepada harta, nisfahu separuhnya. Kita perhatikan lafadz nisfahu. Ini adalah sebagai badal daripada lafadz al-mala yang dalam hal ini sebagai mubdal minhu. Keberadaan daripada badal di sini untuk memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan harta yang saya sedekahkan ini adalah separuhnya saja, tidak seluruhnya. Kata-kata separuh ini mengganti daripada lafadz al-mala. Karena memang sesuatu yang mengganti itu bukan secara keseluruhan, tapi hanya sebagian saja, maka ini disebut dengan ba'du minkul, sebagian dari keseluruhan. Contoh yang lain seperti lafadz tasallama Khalidun ala ahlil qaryah za'imihim. Tasallama bersalaman Khalidun, siapa Khalid, ala ahlil qaryah dengan penduduk desa, za'imihim pemimpin mereka. Kita perhatikan lafadz za'imihim dan ahlil qaryah. Keberadaan daripada lafadz za'imihim pemimpin mereka itu menggantikan lafadz ahlul qaryah penduduk desa, sehingga pengertian yang ada adalah Khalid itu bersalaman dengan pemimpinnya, bukan keseluruhan daripada penduduk desa. Kata-kata penduduk desa ini digantikan dengan kata-kata za'imihim, pemimpin mereka saja. Pemimpin mereka adalah merupakan bagian daripada ahlul qaryah. Jadi mengganti sebagian dari keseluruhan. Ini maksud daripada ba'du minkul. Contoh yang lain seperti lafadz akaltu as-samaka ra'sahu. Akaltu makan siapa saya, as-samaka kepada ikan, ra'sahu kepalanya saja. Lafadz ra'sahu ini menggantikan maksud daripada lafadz as-samak. As-samak di sini ikan. Yang namanya ikan itu dari ujung mulut sampai ke ekor-ekornya. Tetapi yang saya maksud dari apa yang saya makan di sini adalah ra'sahu saja, kepalanya saja. Dan kepala ini merupakan bagian daripada lafadz as-samak. Sehingga dalam hal ini mengganti keseluruhan dengan kata-kata sebagian saja. Jadi sebagian ini mengganti dari keseluruhan. Ini yang dimaksud dengan ba'du minkul. Pada umumnya pada badal ba'du minkul harus terdapat dhamir pengikat yang sesuai dengan mubdal minhu berdasarkan jenisnya, yaitu mudzakkar dan muannasnya. Begitu juga dalam hal segi jumlahnya, yaitu dalam hal ini berupa mufrad, tasniyah maupun jamaknya, sebagaimana contoh-contoh yang telah ada. Seperti kita perhatikan pada contoh ini, pada badalnya di sini terdapat pengikat atau robit yang berupa domer, dan domer ini harus sesuai dengan mubdal minhunya. Karena memang mubdal minhunya di sini berupa mufrad mudzakkar, maka domernya ini pun harus berupa mufrad mudzakkar pula. Namun boleh juga pada badal ini tidak terdapat domer, manakala hal tersebut dianggap aman dari kesalahpahaman. Hal ini terjadi manakala telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut. Yang pertama, apabila badalnya ini berupa isim makrifat yang dimakrifatkan dengan al. Contohnya seperti lafadz idza ra'aita walidaka
fa qabbilhu al-yada. Ida apabila ro'aita melihat siapa kamu walidaka kepada orang tuamu, faqabbilhu maka hendaklah mencium siapa kamu hu kepada ayahmu. Jadi yang dimaksud dengan hu di sini adalah ayahmu atau orang tuamu. Kemudian al-yada tangannya. Kita perhatikan lafadz al-yada. Al-yada ini merupakan badal dari mubdal minhu yang berupa dhamir, yang mana maksud daripada dhamir di sini adalah walidaka. Pada lafadz al-yada yang merupakan badal ini tidak terdapat robit atau tidak terdapat dhamir yang sama dengan mubdal minhunya. Hal ini diperkenankan karena badalnya di sini berupa isim ma'rifat yang dima'rifatkan dengan al. Ini adalah syarat yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua yang membolehkan pada badal ba'du mingkul di sana tidak terdapat robit atau dhamir yang sama dengan mubdal minhunya, yaitu apabila badal dari badal ba'du mingkul tersebut berkedudukan sebagai mustasna dalam susunan kalam tamam fi. Maksud dari kalam tamam fi di sini adalah manakala dalam susunan istisna tersebut mustasna minhunya disebutkan. Selanjutnya yang dimaksud dengan manfi di sini apabila dalam susunan kalimat tersebut didahului oleh nafi atau nahi. Hal ini secara luas akan kita bahas di dalam pembahasan istisna. Ambil contoh seperti lafadz maqama at-tullabu illa wahidun atau wahidan. Maqama tidak berdiri at-tullabu siapa para siswa illa wahidun kecuali hanya satu orang saja atau illa wahidan. Lafadz wahidun atau wahidan dalam susunan ini lebih baik dijadikan badal. Dalam hal ini badalnya adalah badal ba'du mingkul. Sementara mubdal minhunya itu adalah lafadz at-tullab yang dalam susunan istisna dia berkedudukan sebagai mustasna minhu. Wahidun satu orang ini merupakan bagian daripada lafadz al-tullab dan kalamnya di sini adalah masuk dalam kategori kalam tan manfi karena mustasna minhunya disebutkan dan dia didahuluin oleh nafi. Kemudian alasannya kenapa pada badal ini tidak perlu ada robit atau pengikat yang berupa dhamir? Alasannya adalah karena memang mustasna di sini sudah merupakan bagian daripada mustasna minhunya. Bahwa satu orang yang berdiri ini adalah merupakan bagian dari siswa yang tidak berdiri. Ini adalah ketentuan yang kedua yang memperbolehkan pada badal ba'du mingkul itu tidak terdapat robit atau pengikat yang berupa dhamir. Kemudian ketentuan yang ketiga yang memperbolehkan badal tidak terdapat robit adalah manakala badal itu merupakan lafadz yang menjadi bagian daripada mubdal minhunya. Ambil contoh seperti lafadz al-kalimatu thalathatu aqsamin. Kalimat itu ada 3 bagian. Apa saja? Ismun wa fi'lun wa harfun. Al-kalimatu adapun kalimat salah satu aksamin ialah ada 3 bagian. Apa saja? Ismun 1 isim, wa fi'lun dan 2 fi'il, wa harfun dan 3 huruf. Kita perhatikan lafadz ismun wa fi'lun wa harfun. Lafadz-lafadz ini merupakan bagian daripada lafadz al-kalimah. Jadi ismun ini merupakan badal ba'du mingkul karena memang ini merupakan bagian-bagian daripada lafadz al-kalimah. Sehingga pada lafadz-lafadz ini tidak perlu terdapat robit yang mengikat terhadap mubdal minhunya.
Ini adalah ketiga ketentuan, yang mana ketentuan-ketentuan tersebut memperbolehkan pada badal ba'du mingkul tidak terdapat domer pengikat. Selanjutnya, macam badal yang ketiga yaitu badal istimal. Badal istimal itu adalah badal yang bukan merupakan bagian pokok dari struktur yang dimiliki oleh mubdal minhu. Akan tetapi pada badal istimal itu adalah merupakan bagian dari sesuatu hal yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan merupakan bagian pokok, akan tetapi merupakan sesuatu yang terkandung pada mubdal minhunya. Contohnya seperti lafaz a'jabani Khalidun syaja'atuhu. A'jaba membuat kagum ni kepadaku Khalidun. Siapa Khalid? Khalid membuatku kagum. Syaja'atuhu keberaniannya. Lafaz syaja'atuhu ini merupakan badal istimal dari lafaz Khalid. Khalid sebagai mubdal minhunya. Kata-kata syaja'atuhu ini bukan merupakan bagian pokok daripada lafaz Khalidun. Yang dimaksud dengan bagian pokok pada lafaz Khalid adalah bukan merupakan bagian secara fisik daripada Khalid itu sendiri, melainkan syaja'ah yaitu keberanian ini merupakan suatu hal yang terkandung dalam diri Khalid. Ini yang dimaksud dengan istimal, suatu hal yang terkandung pada Khalid tetapi bukan merupakan bagian pokok secara fisik dari struktural daripada Khalid itu sendiri. Bukan tangannya, bukan kepalanya, bukan kakinya, akan tetapi keberaniannya. Dan keberanian itu bukan merupakan suatu hal yang secara fisik terlihat. Contoh yang lain seperti lafaz a'jabatni. Al-wardatu raihatuha. A'jabatni membuat kagum ni kepadaku al-wardatu apa bunga itu. Raihatuha bau harumnya. Lafaz raihatuha ini merupakan badal istimal daripada lafaz al-wardah. Jadi al-wardah ini sebagai mubdal minhunya. Dikatakan badal istimal karena bau adalah sesuatu hal yang terkandung pada lafaz al-wardah, bukan secara fisik. Jadi aroma bukan merupakan pokok yang dimiliki setiap bunga seperti halnya warna. Sebab banyak juga bunga yang tidak beraroma, tetapi ia tetap memiliki warna. Ini adalah maksud daripada badal istimal. Selanjutnya pada badal istimal ini sebagaimana pada badal ba'du mingkul ini harus juga terdapat robit atau pengikat yang berupa domer, yang mana bentuk daripada domer ini juga harus sama dengan mubdal minhunya, baik dalam segi jenis maupun dalam segi jumlahnya. Kita lihat pada contoh yang pertama di sini mubdal minhunya berupa mufrad mudzakkar, maka pada robit ini juga harus berupa mufrad mudzakkar. Sementara pada contoh yang kedua di sini mubdal minhunya berupa mufrad muannas, maka robitnya pun harus berupa mufrad muannas. Tidak boleh kita mengatakan raihatuhu, akan tapi harus raihatuha menyesuaikan dengan mubdal minhunya. Selanjutnya terkait dengan domer pengikat yang ada pada badal istimal, ketentuannya juga sama seperti pada badal ba'du mingkul, yaitu boleh pada badal istimal ini tidak terdapat robit, manakala terdapat ketentuan-ketentuan yang sama pada badal ba'du mingkul. Di antaranya manakala badal tersebut berupa isim ma'rifat yang dima'rifatkan dengan al. Contohnya seperti lafaz qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Qutila binasalah ashabul ukhdud, siapa orang-orang yang membuat parit. An-nari dzatil waqud,
An-nari api dzatil waqud yang memiliki kayu bakar. Artinya kayu bakar yang terbakar berapi-api. Lafaz an-nari ini merupakan badal istimal daripada lafaz ukhdud. Jadi ukhdud di sini adalah mubdal minhu, sementara an-nari dzatil waqud ini adalah badal istimalnya. Lafaz an-nari di sini termasuk badal istimal yang tidak terdapat robit atau pengikat yang menyesuaikan dengan mubdal minhunya, karena memang badalnya di sini berupa isim ma'rifat yang dimakrifatkan dengan al. Ini adalah salah satu contoh dari hal yang membolehkan badal istimal tidak terdapat robit. Kemudian yang keempat ini adalah badal mubayanah. Badal mubayanah ini juga disebut badal mughayarah. Badal mubayanah atau juga disebut dengan badal mughayarah ini adalah badal yang memiliki fungsi untuk meralat dari mubdal minhunya dengan alasan kesalahan atau lupa yang pada umumnya terjadi pada ucapan bukan tulisan. Badal mubayanah itu diantaranya ada yang masuk dalam kategori badal ghalab. Kemudian ada juga yang disebut dengan badal nisyan. Dan yang terakhir itu disebut dengan badal idrob. Ketiga badal ini semuanya adalah berfungsi untuk meralat sebuah perkataan. Karena perkataan itu dianggap salah, baik kesalahan itu disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita bahas satu-satu dengan lebih rinci. Badal mubayanah yang pertama yaitu badal ghalab. Badal ghalab itu adalah badal yang berfungsi untuk meralat kesalahan mubdal minhu. Dan kesalahan itu dilakukan karena tanpa adanya kesengajaan. Contohnya seperti lafaz zurtu al-yawma ila baiti Ahmad Khalidin. Zurtu berkunjung siapa saya al-yawma pada hari ini ila baiti Ahmad ke rumah Ahmad Khalidin Khalid. Lafaz Khalid ini merupakan badal ghalab, sementara mubdal minhunya adalah lafaz Ahmad. Keberadaan daripada lafaz Khalid ini untuk mengoreksi kesalahan ucapan yang ada pada mubdal minhunya, yaitu lafaz Ahmad. Jadi ketika kita mengucapkan zurtul yauma ila baiti Ahmad, bahwa saya berkunjung ke rumah Ahmad, ini sebenarnya adalah maksud yang keliru. Dan setelah kita menyadari terhadap kesalahan tersebut yang terletak pada kata-kata Ahmad, kemudian kita menggantinya dengan kata-kata Khalid. Jadi seolah-olah kita akan mengatakan zurtul yauma ila baiti Khalid, tetapi kita salah mengucapkannya dengan mengatakan zurtul yauma ila baiti Ahmad. Jadi lafaz Ahmad ini diganti dengan Khalid karena kata Ahmad ini dianggap keliru, kemudian diganti dengan sesuatu yang benar, yaitu lafaz Khalid. Ini adalah badal ghalab. Sekali lagi, keberadaan daripada badal ghalab ini adalah untuk mengganti kesalahan pengucapan, dan kesalahan tersebut dilakukan dengan tanpa sengaja. Kemudian yang kedua adalah badal nisyan. Badal nisyan itu adalah badal yang berfungsi untuk meralat maksud dari mubdal minhu disebabkan karena lupa. Contohnya seperti lafaz shallaitu fil madrasah al-asra al-maghriba. Shallaitu telah sholat siapa saya fil madrasati di sekolah al-asra sholat asar al-maghriba maghrib. Lafaz al-maghriba ini adalah badal nisyan yang keberadaannya adalah untuk meralat dari mubdal minhunya, yaitu lafaz al-asr.
Pergantian di sini dilakukan karena terjadi kesalahan pengucapan dan kesalahan tersebut terjadi karena lupa. Jadi ketika kita mengatakan saya sholat asar di sekolah, pengucapan kata sholat asar itu dilakukan karena memang kita lupa. Selanjutnya setelahnya ingat, kata-kata asar itu diganti dengan kata-kata maghrib. Ini yang dimaksud dengan badal nisyan. Kemudian badal yang ketiga itu adalah badal idrob. Badal idrob itu adalah badal yang berfungsi untuk memalingkan maksud daripada mubdal minhu, atau secara mudahnya adalah badal idrob itu adalah badal yang berfungsi untuk menggantikan mubdal minhu karena dirasa maksud daripada mubdal minhu itu adalah keliru, kemudian diganti dengan mengucapkan badalnya. Kekeliruan mengucapkan mubdal minhu itu karena memang sengaja dilakukan. Contohnya seperti lafaz idhab ilal madrasah rakiban as-sayyarata ad-darajata. Idhab, pergilah ilal madrasah, ke sekolah. Rakiban, padahal naik, as-sayyarata, kepada mobil. Ad-darajata, sepeda. Lafaz ad-darajah ini merupakan badal idrob, mengganti dari kata-kata as-sayyarah yang dalam hal ini berkedudukan sebagai mubdal minhu. Keberadaan daripada lafaz ad-darajah ini adalah untuk mengoreksi kata-kata yang salah, yaitu lafaz as-sayyarata, yang kesalahan itu dilakukan dengan sengaja. Jadi seolah-olah kita akan mengatakan idhab ilal madrasah rakiban ad-darajata. Kemudian kita melakukan sebuah kesalahan yang disengaja dengan mengucapkan idhab ilal madrasah rakiban as-sayyarata. Selanjutnya sayyarah di sini dikoreksi dengan mengganti dengan kata-kata ad-darajata. Ini adalah maksud daripada badal idrob. Pada ketika badal mubayanah, yaitu badal gholat, nisyan, dan badal idrob ini tidak disyaratkan terdapat dhamir pengikat antara badal dan mubdal minhunya, sebagaimana contoh-contoh yang telah kita pelajarin bersama. Untuk membedakan badal gholat dan idrob cukup mudah, yaitu apabila mubdal minhu disebut dengan tanpa maksud, alasannya semata-mata karena kesalahan, maka dia adalah badal gholat. Namun apabila kesalahan itu disengaja, kemudian diganti dengan badalnya, maka itu disebut dengan badal idrob, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya, sebagian ulama ada yang menambahkan selain dari badal yang telah kita bahas tadi, yaitu badal kul min ba'd. Jadi manakala pembahasan tadi itu ada badal kul min kul, kemudian ada badal ba'du min kul, ini ada sebagian ulama yang menambahkan badal kul min ba'd, artinya mengganti keseluruhan dari sebagian. Jadi makna sebagian itu diganti dengan makna keseluruhan. Contohnya seperti lafaz faulaika yadkhuluna al-jannata wala yuzlamuna syai'a. Jannatin adnin allati wa'adar rahman ibadahu bil ghaib. Faulaika, maka adapun mereka, yadkhuluna, ialah masuk siapa mereka, al jannata, ke sorga, wala yudlamuna syai'a, dan tidak dizalimi siapa mereka syai'an, sedikit pun. Jannati adnin, sorga adn, allati, yang wa'ada, telah menjanjikan, ar-rahmanu, siapa zat yang maha penyayang, ibadahu, kepada hamba-hambanya, bil ghaibi, terhadap hal-hal yang gaib.
Kita perhatikan lafadz al-jannah dan lafadz jannati adn. Di sini badalnya adalah lafadz jannat dengan menggunakan lafadz jamak. Sementara mubdal minhunya di sini adalah lafadz jannah yang menggunakan lafadz mufrad. Lafadz jannah ini menggantikan kata-kata lafadz al-jannah dengan memberikan pengertian bahwa sebagian surga yang disebutkan di dalam ayat yang pertama ini diganti dengan banyak surga pada ayat yang kedua, sehingga kata-kata sebagian ini diganti dengan keseluruhan. Ini adalah contoh daripada badal kul min ba'd, mengganti keseluruhan dari kata-kata yang mengandung makna sebagian. Demikianlah pembahasan daripada badal, dimulai dari makna badal serta macam-macam daripada badal. Selanjutnya silahkan untuk dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.